Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Ripowo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengenalan dan basic Cisco Packet Tracer. Adapun beberapa materi yang akan saya bahas adalah yang pertama, remote Cisco menggunakan real device. Kemudian yang kedua, remote Cisco pada aplikasi Packet Tracer. Kemudian yang ketiga, perintah dasar Cisco Packet Tracer. Kemudian yang keempat, service password encryption. Lalu yang kelima, konfigurasi IP address pada Cisco router. Dan yang terakhir adalah perintah N. Pertama yang akan saya bahas adalah remote Cisco menggunakan real device. Perhatikan gambar ini. Di sini saya memiliki satu buah PC, laptop, kabel, dan switch. Perhatikan gambar switch ini. Di sini ada beberapa lubang. Nah, lubang-lubang ini biasa kita sebut port. Port-port ini dinamai interface. Nah, kita akan belajar bagaimana cara meremote menggunakan real device. Di sini ada console port. Console port ini berfungsi untuk mengkonfigurasi atau meremote di real device. Dengan cara kabel ini kita masukkan ke dalam console port, lalu yang ini kita masukkan ke laptop maupun ke PC. Nah, itulah cara meremote menggunakan real device. Berikutnya kita akan meremote di dalam aplikasi Packet Tracer. Pertama, kalian buka aplikasi Packet Tracer kalian, lalu ke network device, lalu ke switch. Saya akan pilih yang paling kiri atau yang paling awal. Lalu kita ke end device dan masukkan PC-nya. Kemudian kita hubungkan. Biasanya kita menggunakan kabel auto, sekarang kita akan menggunakan kabel konsol. Kita klik, lalu kita klik, dan kita pilih yang konsol. Lalu kita masukkan ke RS232. Kemudian kita akan konfigurasi. Konfigurasi ini ada dua, bisa kita lakukan lewat switch atau PC. Kalau di switch kita ke menu CLI. Nah, kita di sini bisa mengkonfigurasi. Namun karena di real device tidak ada tampilan switch, maka kita akan konfigurasi melalui PC. Kita ke menu desktop, lalu ke terminal, klik OK. Jika kalian merasa tulisannya kurang besar, maka kita bisa perbesar font-font ini dengan cara kita ke option, lalu preference, kita ke font. Nah, di sini saya sudah menggunakan 12, kita akan perbesar ke 13. Apply, kita X, lalu masuk ke terminal, kita OK. Lihat, sudah besar. Setelah belajar bagaimana cara meremote di real device dan di dalam aplikasi Packet Tracer, sekarang kita akan belajar perintah dasar Cisco Packet Tracer. Pertama, kalian klik switch, lalu ke menu CLI, kita enter. Nah, di sini ada kode lebih besar, maka artinya sekarang kita berada di mode user. Di mode user ini kita tidak bisa melakukan konfigurasi. Untuk melihat komen apa saja yang dapat kita ketikkan di mode user ini, kita bisa ketikkan tanda tanya. Nah, di sini ada beberapa komen yang dapat kita ketikkan di mode user, seperti ping, show, SSH, terminal, telnet. Kemudian jika kita ketikkan enable, maka kita sudah berada di mode privilege. Mode privilege ini ditandai dengan adanya tanda pagar. Nah, di dalam mode ini juga kita masih belum bisa konfigurasi. Adapun seperti tadi, bagaimana cara melihat komen apa saja yang dapat kita ketikkan di mode ini, kita bisa ketik tanda tanya.
Nah, di sini adalah komen apa saja yang dapat kita ketikkan di mode privilege, seperti show, ping, more, exit, dan lain-lain. Nah, di paling bawah ada tulisan more. Nah, jika kita ketikkan atau klik enter, maka akan memunculkan satu komen di bawahnya. Seperti misalnya di sini komen terakhir adalah SSH. Maka kita klik enter, maka akan memunculkan satu komen di bawahnya. Dan ada satu lagi yaitu spasi. Jika kita klik spasi, maka akan memunculkan lebih banyak komen daripada enter tadi. Misalnya kita klik, nah akan muncul banyak komen langsung, tidak satu-satu. Nah, ada satu lagi mode yaitu global configuration. Untuk masuk ke dalam mode tersebut, kita ketikkan conf t. Nah, di dalam mode inilah kita baru dapat mengkonfigurasi. Mode ini ditandai dengan adanya config. Ada tulisan config di depan switch. Di dalam mode ini kita baru dapat mengkonfigurasi. Perlu diingat, di mode privilege dan mode user kita tidak dapat mengkonfigurasi atau mengubah data di dalamnya. Kita hanya dapat mengkonfigurasi di dalam mode global configuration ini saja. Setelah belajar perintah dasar Cisco Packet Tracer, sekarang kita akan belajar mengenai service password encryption yang berfungsi agar konfigurasi switch kita tidak dihack orang lain. Pertama, kita klik switchnya, lalu masuk ke CLI, enter, lalu kita klik atau ketikkan enable, ketikkan conf t. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di mode user dan privilege ini kita tidak dapat mengkonfigurasi. Kita hanya dapat mengkonfigurasi di mode global configuration saja. Kita akan memberikan password dan cara ketikkan enable password. Misalnya saya akan memberikan password 123, enter. Lalu kita exit, lalu kita enable. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password. Kita akan masukkan password yang sudah tadi kita ketikkan. Misalnya saya ketikkan 123. Nah, jika di sini kalian sudah mengetikkan namun tidak muncul tulisannya, kalian jangan bingung karena itu sudah default dari sananya. Hal ini berfungsi agar pada saat kalian berada di sekolah atau di mana kalian ingin membuka konfigurasi kalian, password kalian tidak dapat dilihat orang lain. Kita akan buka 123. Maaf, masih salah, 123. Benar. Nah, maka sudah berhasil masuk ke dalam mode privilege. Sekarang jika kalian lupa password kalian dapat ketikkan perintah show run. Bentar. Nah, di sini ada password yang sudah kalian masukkan tadi. Nah, karena hal ini juga enable password tidak aman karena masih dapat dilihat dengan cara ketikan show run. Lah, agar aman, bagaimana caranya? Kita ketikkan di sini enable secret. Misalnya saya akan menggunakan passwordnya TKC, lalu kita enter. Oh maaf, kita harus masuk ke global configuration terlebih dahulu, conf t, lalu baru kita masukkan enable secret TKC.
benar. Lalu kita keluar, exit, lalu enable. Nah, di sini kalian terserah mau masukkan yang enable password atau enable secret. Di sini saya akan mencoba enable secret TKJ. Nah, sudah masuk. Kemudian kita cek password kita gunakan perintah show run. Bisa kita lihat di sini bahwa enable secret passwordnya diblokir atau disensor, sedangkan enable password tidak. Hal ini membuktikan bahwa enable secret lebih aman atau lebih sulit untuk dihack orang, sedangkan enable password lebih mudah dihack orang. Sebenarnya ada caranya bagaimana enable password ini agar diblokir atau disensor seperti enable secret. Caranya adalah kita masuk terlebih dahulu ke conft atau global configuration, lalu ketikkan password, service password, service password encryption. Kemudian kita cek exit, kemudian kita masuk lagi enable. Passwordnya kita gunakan yang secret, lalu show run. Di sini bisa kita lihat bahwa enable password sudah diblokir atau disensor seperti enable secret. Namun enable password masih dapat dicek dengan cara kita blok, lalu kita copy, lalu masuk ke web pencari, lalu kita cari Cisco password 7 decrypt. Kita di sini ada banyak, kita cari terserah. Di sini saya akan menggunakan firewall GX. Kita masuk. Di sini kita tempelkan, lalu submit. Kita tunggu. Nah, decrypt passwordnya sudah kelihatan, yaitu 123. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa lebih aman menggunakan enable password secret daripada enable password. Setelah tadi kita sudah belajar mengenai password encryption, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara konfigurasi IP address pada router di dalam aplikasi Packet Tracer. Misalnya di sini saya memiliki sebuah topologi jaringan yang berisikan satu buah router. Saya menggunakan PT router, kemudian satu buah switch. Di sini saya menggunakan yang paling kiri, yaitu 2960, dan 3 buah PC, di mana PC 1 dan 2 berbeda blok subnet dengan PC 3. Saya akan tata terlebih dahulu. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel auto dari router ke switch, lalu switch ke PC 1 dan PC 2, lalu router ke PC 3. Sebelum mengkonfigurasi, di sini saya akan menentukan IP berapa yang akan saya gunakan di blok subnet pertama dan blok subnet kedua. Misalnya di sini saya akan gunakan IP
20.20.20.0/24 di blok subnet pertama, dan di blok subnet kedua saya akan gunakan IP 30.30.30.0/24. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi. Kemarin kita sudah pernah melakukan konfigurasi di menu config dengan cara kita klik Fast Ethernet, lalu masukkan IP address dan on-kan. Sedangkan di real device itu Fast Ethernet tidak ada. Ini hanya berlaku di aplikasi paket tracer saja, maka kita akan gunakan CLI. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, di mana untuk melakukan configuration kita hanya bisa melakukan di mode global configuration saja. Kita akan keluar terlebih dahulu, kita exit interface 0/0, FA 0/0. Kemudian kita aktifkan terlebih dahulu dengan cara ketikkan perintah no sh. Kita tunggu, lalu kita enter. Kita lihat apakah di sini sudah hijau. Kita perkecil terlebih dahulu. Jika kabel di sini sudah hijau, maka artinya perintah tersebut berhasil. Lalu kita akan aktifkan yang FA 0/1. Kita exit terlebih dahulu, enter, lalu masuk lagi di interface FA 0/1. Maaf, salah, maksudnya interface FA 1/0. Kemudian ketikkan perintah seperti tadi, yaitu no sh, lalu enter. Kemudian kita cek lagi. Kedua Fast Ethernet sudah menyala atau sudah hijau. Lalu kita akan konfigurasi IP address. Kita exit terlebih dahulu. Saya akan mengkonfigurasi FA 0/0 terlebih dahulu. Kita masuk lagi interface 0/0, FA 0/0, enter. Lalu kalian bisa ketikkan IP add atau IP address. Sini saya akan mengetikkan IP address dan masukkan IP blok subnet pertama, yaitu 20.20.20.1. Karena kita menggunakan /24, jadi subnet masknya adalah 255.255.255.0. Lalu enter. Kemudian kita exit. Lalu kita masuk ke interface FA 1/0. Kita masuk. Lalu seperti tadi, ketikkan IP address. Kita akan menggunakan IP address blok subnet kedua, yaitu 30.30.30.1 dan menggunakan subnet mask 255.255.255.0. Lalu enter. Kemudian exit. Untuk melihat konfigurasi IP yang sudah kita config tadi, kita bisa ketikkan perintah show IP interface brief. Kita keluar dulu dari mode global configuration ke mode privilege. Kita ketikkan show IP interface brief. Di sini sudah tertulis di FA 0/0 kita menggunakan IP 20.20.20.1 dan up atau hijau, dan di Fast Ethernet 1/0 kita menggunakan IP 30.30.30.1 dan kondisi kabelnya up. Kemudian setelah konfigurasi di router, sekarang kita akan konfigurasi di PC. Kita mulai dari blok subnet pertama, yaitu saya akan mulai di PC pertama atau PC 1.
ke menu desktop, lalu IP configuration dan masukkan IP-nya, yaitu 20 titik di sini 2 misalnya, dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0, dan gateway-nya adalah IP yang tadi kita masukkan di router, yaitu 20.20.20.1. Kita keluar dan ke PC 2. Sama, kita akan gunakan IP yang masih dalam satu blok subnet, yaitu 20.20.20.3. Subnet masknya 255.255.255.0, dan default gateway-nya masih sama seperti tadi, yaitu IP yang kita masukkan di dalam router, yaitu 20.20.20.1. Kemudian kita akan ke PC 3 atau PC yang sudah berada di dalam blok subnet berbeda. Tekan menu desktop, lalu IP configuration, dan masukkan IP yang sudah kita masukkan di router di interface 1/0 30.30.30.2. Lalu seperti subnet masknya masih sama, yaitu 255.255.0, dan default gateway-nya adalah sama seperti IP di router tadi, yaitu 30.30.30.1. Dan kita keluar. Untuk menguji apakah ketiga PC ini bisa terhubung, kita bisa melakukan ping dengan menggunakan ikon pesan ini. Kita misalnya kirimkan pesan dari blok subnet yang sama terlebih dahulu, yaitu PC 1 dan PC 2. Bisa kita lihat di sini successful. Kemudian PC 2 ke PC 1 successful. Kemudian kita akan mencoba menguji dari PC 1 ke PC 3 atau dengan PC yang sudah berbeda blok subnetnya. Kita coba PC 1 ke PC 3, masih violet. Awal-awal memang begini karena seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, ini adalah bug dari aplikasi packet tracernya. Kita ulang lagi dari PC 1 ke PC 3. Kita bisa lihat di sini successful. Kemudian PC 2 ke PC 3 successful. Artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi IP address pada router di dalam aplikasi packet tracer. Berikutnya kita akan belajar mengenai perintah N. Untuk perintah N ini sama halnya dengan perintah exit sebenarnya, cuman ada bedanya. Untuk mengetahui bedanya seperti apa, kalian bisa lihat saja video berikut ini. Kita masuk ke router misalnya, lalu masuk ke global configuration, yaitu conf t. Kemudian kita masuk ke interface FA0/0 misalnya, FA0/0. Oh maaf, di sini tidak ada S, hanya sampai interface saja. Kita enter. Ketika sudah masuk di sini, kemudian kita pertama akan mencoba perintah exit terlebih dahulu, dimana ketika kita perintah exit, kita hanya keluar dari mode interface saja, tapi tidak keluar dari mode global configuration. Sedangkan perintah N, kita bisa langsung keluar dari mode global configuration. Kita lihat di sini misalnya kita masuk lagi ke interface FA0/0, enter. Kemudian kita perintah N. Lihat, langsung masuk ke mode privilege. Nah, mungkin itu saja materi dari basic Cisco Packet Tracer. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.